Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini ada berita yang menarik lagi. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Kita akan bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's do this. Lagi asik omongin Jokowi. Wamenaker Prabowo ini kaget tiba-tiba ada Pak Jokowi di belakangnya. Coba kita lihat. Ini kan Pak Jokowi sudah tidak berpartai gitu kan. Tadi juga sudah menegaskan sudah partainya pribadi. Ya, soal partai kok, kan bukan domain kita. Juga Pak Jokowi juga kan tidak berpartai. Harapannya Pak Jokowi itu kan negarawan. Harapannya Pak Dia senang dengan semua partai. Harapannya Pak Jokowi masuk partai nggak? Ya, harapan saya Pak Jokowi tetap menjadi Pak Jokowi lah. Dia menjadi bapak untuk semua anak-anaknya. Itu beliau kan sosok negarawan, bukan politisi. Jokowi bukan politisi, Jokowi adalah negarawan. Misal nanti Bapak Jokowi masuk gabung partai lain, Ya bagus dong, berarti dia punya hak politik untuk melakukan apa ya gerakan politik ya gagasannya. Kalau seandainya gagasannya harus membuat beliau masuk partai, silakan. Hah? Wah, saya nggak jadi ngejawab deh presidennya. Bapak? bisa diterus dari nantinya ke depan. Ya kita sebagai pendukung beliau pasti dukung beliau. Soal dia masuk politik atau tidak itu kan hak politik beliau, hak konstitusi dia. Masa kita harus membatasi? Karena kita sepakat bahwa bangsa ini tidak lagi melahirkan sosok otoritarian. Masa kita membatasi? Masa relawannya harus menjadi organisasi yang melarang presiden? Saya minder sih ngomong gini. Ngomong begini hanya ketawa gimana? auto gugup ngomong gitu. Awalnya lancar-lancar teman-teman ngomongnya, begitu fasih dalam menyampaikan pandangan-pandangannya atas setiap pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang ada. Ketika Pak Jokowi berdiri di sampingnya, auto minder. Yang dia omongin tiba-tiba ada di sampingnya. Nah ini momen Pak Jokowi bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan gitu. Jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke. Ya, kunjungan balasan ya di Kartanegara. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Cereng. SPLF. PDIP hanya menang di 10 pilkada provinsi. Patahkan klaim Hasto Kristianto. Anjay ya, PSI saja yang masih ABG bisa menang di 22 daerah. Lah yang super power dan sangat solid kok cuma 10. Jadi ingat kata Om Korea, ya beli koyo. Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu, dicari kemana-mana. Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata telinga baik-baik. Ya dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya. Dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Itu baru bilang teman-teman. Ini soalnya ini Harun Masiku ini sudah bertahun-tahun nggak ketangkep teman-teman. Ada apa? Kenapa hukum susah sekali untuk menemukan orang seperti ini? Ya, seperti menghilang tanpa jejak dan bertahun-tahun sudah susah untuk ditangkap. Dan seperti kata Bung Ara tadi, dia menduga ya, ini dugaannya bahwa itu bisa jadi dengan tertangkapnya Harun Masiku, itu akan mengungkap itu tokoh-tokoh besar yang akan terlibat dalam kasus yang menyeret Harun Masiku tersebut. Siapakah tokoh-tokoh besar tersebut? Makanya Bung Ara tidak mau kasus ini benar-benar tenggelam dan hilang, tapi benar-benar dia bahkan mengajak masyarakat untuk ambil andil. Dan seperti membuat sebuah sayembara yang sampai hari ini tetap menjadi perbincangan soal bagaimana siapa yang bisa mendapatkan atau menangkap Harun Masiku akan mendapatkan 8 miliar dari Bung Ara.
8 miliar. Rumah satu, buat bisa bikin usaha. Ayo teman-teman ya, buat kalian yang melihat, silahkan. Persaudaraan ini terasa hangat, dalam, dan tulus. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, saya juga merasakan begitu eratnya hubungan kedua negara. Baik melalui pembangunan Masjid Agung Sheikh Zayed, Rumah Sakit Kardiologi Emirates, serta berbagai bantuan kemanusiaan dari Emirates Red Crescent. Ini adalah simbol persaudaraan, simbol persahabatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Persatuan Emirat Arab. Saya juga selalu kagum pada kata-kata yang mulia Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bahwa kekayaan bukanlah pada uang atau minyak, tapi terletak pada manusianya, dan tidak ada nilainya jika tidak didedikasikan untuk melayani umat manusia. Ini adalah pesan kemanusiaan yang bernilai tinggi, apalagi di tengah dunia yang saat ini semakin terbelah, di tengah rivalitas dan perbedaan yang semakin tajam. Salfok sama rambutnya Mas Wapres ya, agak ada jambul-jambulnya gitu teman-teman ya. Gaya baru, pasti bakalan tren juga ini gaya rambut seperti ini. Keren ya. Kapan diambilnya foto tersebut, diambil dari mana? Harun Masiku berada di tempat yang masih bisa dipantau. Disampaikan bahwa ini adalah foto-foto terbaru, di mana dan kapannya belum disampaikan ke saya. Minimal di luar atau di dalam negeri. Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Oh, di mana kak itu? Supaya teman-teman di daerah itu bisa mulai waspada ya. 8M teman-teman. Kami tidak bisa menyampaikan di luar atau di dalam. Tentunya segala hal yang disampaikan oleh jubir dapat mengganggu proses pencarian saudara Harun Masiku, sehingga hal-hal tersebut atau informasi tersebut belum bisa disampaikan saat ini. Jadi bersabar aja. Oh, belum bisa disampaikan. Harap bersabar teman-teman. Mas masih bisa dipantau, tapi kapan ditangkap Mas? Ya, karena informasi yang masih bisa dipantau, kenapa nggak ditangkap? Itu pertanyaannya menohok dari wartawan. Kenapa nggak ditangkap? Bisa dipantau itu informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman. Oh, pendalaman dulu ya. Penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat. Kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue aja yang disampaikan oleh saya tadi. Clue ya. Artinya sudah mulai ada titik terang soal keberadaannya ya. Dan coba kita lihat komentar netizen terkait hal ini teman-teman. Harun Masiku buron makin gemuk dan klimis. Setelah Harun Masiku lihat video ini, kira-kira berpindah tempat baru atau tetap ya? Kenapa masih dipantau? Apa Harun Masiku dilindungi sosok yang kuat? Hasto segera keluarkan jurus Felicia. KPK mirip-mirip BMKG yang memantau. Dipantau tapi takut tangkap gimana? Dipantau dong, nggak ditangkap. Bikinin baliho tiap daerah deh biar semua mata memantau. Hadiah 8M nggak mungkin dianggurin. Wis tangkap ya dulu baru conference ya. Sebenarnya seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Saya nggak tahu strategi KPK seperti apa teman-teman. Tapi ya logikanya kan ya kalau disampaikan seperti ini dan dilihat Harun Masiku, bisa jadi dia berpindah tempat ya. Bisa jadi wah saya ketahuan saya harus berpindah ke daerah lain. Nah, seperti itu. Kalau apakah strategi apa sih sebenarnya ya? Disampaikan masih bisa dipantau, itu kan bisa seperti memberikan clue kepada Harun Masiku bahwa saya sudah ketahuan, saya harus berpindah tempat. Logikanya kan sederhana itu teman-teman ya. Makanya ada beberapa netizen yang mengatakan, loh kenapa hanya dipantau langsung ditangkap? Dan juga ada yang mengatakan tangkap aja dulu baru buat konferensi pers ya, supaya tidak ketahuan setiap langkah senyap yang dilakukan oleh KPK seperti itu ya. Itu
Bahkan netizen pun berpikir seperti itu. Ya, seharusnya nggak usahlah dilakukan konferensi seperti ini, nanti juga bisa ketahuan ya sama Harun Masiku ketika dia ataupun orang-orang atau teman-teman yang mungkin melindungi dia melihat berita ini langsung menyampaikan kepada dia, ya. Kamu sudah ketahuan, kamu sudah mudah dipantau. Ayo cari tempat persembunyian baru. Kita cari tempat lain aja. Seperti itu ya. Kenapa ya sebenarnya? Atau mungkin ada strategi lain ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin menyampaikan hal ini kemudian mereka bersiap-siap menjaga di bandara atau gimana. Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Tapi ya semoga cepat ketangkap. Dan semoga juga masyarakat bisa mengambil bagian. Bisa pasang mata, pasang telinga ya. Karena informasi kalian itu senilai 8M. Oke teman-teman semua, semoga kalian semua bisa mendapatkan berita-berita terupdate-nya. Jangan lupa untuk terus pasang mata kalian teman-teman. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.